Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman yang dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan untuk melanjutkan pembahasan yaitu air mutlak yang telah bercampur dengan benda lain yang mana di situ bisa merubah kemutlakannya. Kemarin sudah kita bahas yaitu yang panca indera ya. Kan di sini ada dua, baik itu perubahannya secara dohir kelihatan nyata bisa dilihat oleh panca indera, dan yang kedua yaitu perubahan yang tidak bisa dipanca indera ya, cuman bisa diperkirakan. Nah, ini yang akan saya bahas yang diperkirakan ya, yang diperkirakan atau tidak bisa dilihat panca indera maka diperkirakan. Yang dohir kan udah jelas kemarin ya, udah saya jelaskan semua, saya kira yang kemarin sudah paham. Oke, nah di sini maksudnya diperkirakan di sini dikarenakan benda yang mencampuri dengan air mutlak tadi, ya, itu sifatnya sama dengan air, baik bau, rasa ataupun warnanya sama. Ketika bercampur dengan air mutlak, ya, tapi yang sifatnya sama tadi itu suci tapi tidak mensucikan, ya. Itu ketika bercampur dengan air mutlak, maka percampurannya tidak bisa dibedakan. Ya, percampurannya menyatu akan tetapi tidak bisa dibedakan. Contohnya apa? Contoh yaitu perasannya atau air mawar. Ya, air mawar. Air mawar itu ketika sudah dihilangkan sifat-sifatnya, baik bau, rasa ataupun warnanya. Ketika bercampur dengan air, karena sama, maka tidak bisa dibedakan lagi percampurannya. Atau contoh yang paling mudah lah, paling mudah yaitu air mustakmal. Kita udah bahas kemarin air mustakmal. Air mustakmal itu kan suci tapi tidak mensucikan. Nah, ketika itu bercampur dengan air, maka percampurannya tidak bisa kelihatan ya. Apakah itu airnya masih disebut air mutlak ataupun sudah berubah menjadi air mustakmal. Itu kan kita tidak bisa memperkirakan. Nah, percampurannya ini yang namanya di situ nanti harus kita takdir atau kira-kirakan. Ya, ini hukumnya sunnah. Kirakan maksudnya gimana? Kira-kirakan dengan benda lain atau benda cair lain yang mana di situ sifatnya masih berbeda dengan air mutlak tadi. Misalnya ada benda cair mencampuri ada air mutlak dalam ember 100 liter. Kecampuran benda cair lain yang tapi suci tidak mensucikan, sama sifatnya dengan air ya. Misalnya aja yaitu tadi ya air mustakmal. Misalnya kecampuran 50 liter. Yang 100 liter itu suci mensucikan, yang 50 liter suci tapi tidak mensucikan, bercampur jadi satu. Nah, ketika bercampur, maka di situ air mutlaknya apakah bisa disebut air mutlak lagi, masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Nah, di sini ada dua pendapat ya. Nah, ini yang saya sebutkan yang pendapat pertama dulu, yang kedua nanti di video selanjutnya. Nah, pendapat yang pertama ini yaitu disunahkan untuk diperkirakan dengan benda cair yang lain yang berbeda sifatnya dengan air. Yaitu misalnya warnanya yaitu dengan warna yang tidak terlalu mencolok. Misalnya dengan warna perasan buah anggur. Ataupun baunya dengan bau yang tidak terlalu mencolok. Baunya yaitu dengan bau susu pejantan ya, hewan pejantan, misalnya sapi pejantan lah. Ataupun dengan rasanya juga dengan rasa buah delima yang tidak terlalu mencolok. Dan jumlahnya sama takarannya. Tadi kan 100 sama 50. Jumlahnya sama 50 liter. Dicampur ketika itu ternyata berubah apa tidak airnya ya. Salah satunya ya, misalnya warnanya dan lain sebagainya, berubah apa tidak ya. Cuman 50 liter aja, jangan banyak ya, disamakan seperti tadi. Ini hukumnya sunnah. Kalau tidak dilakukan, ini dilakukan ketika ragu. Ingat ya, ketika ragu. Maksudnya ini berubah apa tidak. Ketika tidak ragu, kecampurannya cuma 1 tetes, 2 tetes itu nggak masalah, itu masih digunakan aja untuk bersuci, nggak masalah. Kalaupun itu ragu tadi 100 banding 50, kalau itu ragu, itu kalaupun tidak melakukan percobaan karena hukumnya sunnah saja, maka di situ tetap
hukumnya sah, tetap suci mensucikan air tersebut. Toharohnya menjadi sah, ya, karena hukum asalnya adalah suci dan mensucikan. Tapi jangan pakai yang mencolok. Mencolok itu misalnya warna hitam seperti mangsi, jangan, ya. Atau percobaannya menggunakan bau minyak misik, itu juga jangan. Ataupun dengan rasanya cuka, itu jangan, ya. Jangan yang seperti itu, tapi yang tengah-tengah seperti tadi. Nah, ini banyak di kitab-kitab dijelaskan. Salah satu kitabnya yaitu Taqriratus Sadidah, saya bacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taratan yaqa'u fil ma'i ma'i'un minal ma'i'ati tahirati muwafiqun lil ma'i fi sifatih kama iwardin munqati'in ar-raihatu aw musta'malin fayuqaddaru ala hasabi sifatil ma'i al-mukhalifati lil ma'i fi sifatih bi awsatis sifati kalaunil asiri wa ta'mirumani wa rihil ladani al-libani dzakar fa in taghayyara taqdiran bi sifatin minha fanahkumu bi annal ma'a tahirun wa laisa tahuran fala tajuzu tahiratu bih wa hadha taqdiru yakunu fil ma'il qalili wal ma'il katsiri wa huwa mandubun falau hajama 'alal ma'i biduni ijtihadin sahat taharatuhu. Suatu ketika ada kejadian, ada air mutlak misalnya dalam ember, itu kejatuhan atau tercampur dengan benda cair yang mana benda cair itu suci akan tetapi tidak mensucikan. Dan sifatnya itu sama persis seperti air mutlak, sifatnya mencocoki dengan air mutlak. Seperti contoh yaitu air bunga mawar yang telah dihilangkan baunya atau hilang baunya, ataupun air mustakmal. Maka disunahkan untuk memperkirakannya dengan mempertimbangkan sifat-sifat air sifat-sifat benda cair yang berbeda. Yang berbeda apa? Berbeda di dalam sifat-sifatnya dengan air mutlak, ya, atau benda lain yang berbeda sifatnya dengan air mutlak. Dengan pertengahan sifat-sifatnya tadi, tidak terlalu mencolok, ya, tidak terlalu mencolok. Seperti contoh yaitu warnanya buah anggur ataupun rasanya buah delima, dan juga baunya dengan bau susunya pejantan. Maka ketika diperkirakan seperti tadi, ya, atau salah satunya diperkirakan seperti tadi, bau, rasa ataupun warnanya, itu ternyata air mutlak tadi ternyata berubah, ya, berubah nama atau berubah kemutlakannya, sudah hilang kemutlakannya dengan perkiraannya tadi, ya, berubahnya itu di dalam sifat-sifatnya tadi, baik warna, bau ataupun rasa. Maka kami itu maksudnya pengarangnya kitab Taqriratus Sadidah, ya, bahwasanya air tersebut tetap suci, ya, air mutlak tadi tetap suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, suci tidak mensucikan. Maka apabila orang bersuci, ya, maka bersuci dengan air tersebut, ya, maka bersuci dengan air tersebut baik wudhu maupun mandi besar itu tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan atau tidak sah. Dan takdir ini atau perkiraan ini baik di dalam air sedikit maupun air banyak, ya. Air banyak itu air yang lebih dari 2 kolah. Tapi ini khusus kalau yang banyak itu 2 kolah atau lebih, itu khusus selain air mustakmal, ya. Karena kalau air mustakmal, kalau 2 kolah lebih tidak menjadi mustakmal lagi. Dan ini hukumnya cuma sunnah. Oleh karena itu, maka ketika ada orang menerjang tetap menggunakan air yang bercampur tadi dengan tanpa menggunakan percobaan itu, maka sah bersucinya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.